Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadayu Astari. Saya salah satu guru di SMP Negeri Pasawan. Nah, kali ini saya sebagai penyaji dengan materi perkembangan dan dampak teknologi informasi serta sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Nah, adapun beberapa topik pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu apa itu teknologi informasi. Yang kedua, apa saja teknologi informasi yang dapat kita gunakan dalam dunia pendidikan, kemudian apa saja manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa itu media sosial, apa dampak dari penyalahgunaan teknologi informasi, serta bagaimana upaya penanggulangannya. Oke, mari kita ke poin yang pertama. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kan apa itu teknologi. Kalian sudah tahu, pasti familiar dengan teknologi. Nah, teknologi komunikasi dan informasi ini adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menerima suatu informasi atau pesan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan manusia, terutama pada jarak jauh. Nah, di sini ada contoh teknologi pada zaman dulu itu menggunakan kentongan, merpati, surat, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang teknologi semakin canggih. Contohnya ada smartphone atau HP yang sering kalian gunakan saat ini. Kemudian juga ada laptop, ada TV, dan masih banyak lagi teknologi canggih lainnya. Itu tentang teknologi informasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teknologi informasi sebagai media belajar. Nah, teknologi informasi ini sangat-sangat berpengaruh di dunia pendidikan. Manfaatnya, contohnya teknologi informasi memiliki banyak sekali manfaat dalam memperluas wawasan, salah satunya di dunia pendidikan. Contohnya, seperti mencari materi di Google, kemudian melengkapi jawaban, seperti itu ya. Nah, contoh media media teknologi yang bisa kalian gunakan sebagai media belajar itu ada TV. Banyak anak-anak yang bisa menonton TV untuk mendapat sebuah informasi di TV seperti hiburan, seperti kartun. Kemudian juga kalian bisa menggunakan handphone untuk googling, kemudian laptop untuk Zoom meeting di pandemi seperti ini. Juga ada komputer, radio, dan tak kalah pentingnya adalah internet. Internet juga sangat penting sebagai media belajar. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat teknologi. Nah, manfaat teknologi yang tadi saya jelaskan itu di dunia pendidikan sekarang. Apa saja manfaat teknologi informasi yang paling sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari selain di dunia pendidikan? Nah, yang pertama di sini ada mengetahui perkembangan budaya masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi, kita misalnya tinggal di Singaraja. Kalian ingin mengetahui apa sih sedang lagi tren di Denpasar atau bahkan di luar negeri di Singapura seperti itu. Kalian tidak usah pergi jauh-jauh ke Denpasar atau ke Singapura. Kalian tinggal duduk manis di rumah. Kalian tahu perkembangan budaya masyarakat di luar negeri ataupun di dalam negeri. Seperti itu manfaatnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah mengetahui berbagai informasi terbaru di berbagai bidang kesehatan, olahraga, makanan, minuman, perindustrian, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Nah, saya ambil contoh, misalnya kalian ingin mengetahui perkembangan informasi di dunia kesehatan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kalian kan tidak mungkin ingin mengetahui perkembangan COVID di Singaraja. Kalian pergi ke dinas ke dinas kesehatan. Tidak perlu, kalian tinggal stay di rumah, akses HP kalian, teknologi kalian, jadi kalian akan tahu kasus yang sedang melonjak berapa, kemudian yang sembuh berapa, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui berbagai informasi hanya dengan diam di rumah dengan kecanggihan teknologi ini. Kemudian yang terakhir adalah seperti yang saya jelaskan tadi, menambah informasi dan wawasan di dunia pendidikan, salah satunya di situasi pandemi saat ini. Nah, demikian manfaat teknologi informasi. Kemudian, nah anak-anak, kita kan berbicara tentang teknologi informasi. Sudah pasti ada hubungannya dengan media sosial saat ini kan? Saya yakin semua anak-anak pasti tahu apa itu media sosial. Nah, media sosial itu adalah media online yang membuat para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog,
kemudian jejaring sosial, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Nah, di zaman sekarang media sosial yang paling booming atau yang paling banyak diakses oleh orang-orang siswa itu ada seperti YouTube. Saya yakin kalian pasti tahu YouTube, WhatsApp yang sering kita gunakan dalam pembelajaran daring ini, kemudian juga ada Facebook, Instagram, Twitter, Line, bahkan TikTok. Pasti banyak anak-anak yang sudah tahu TikTok kan? Nah, itu jenis-jenis media sosial yang bisa kita gunakan dengan menggunakan teknologi informasi. Oke, selanjutnya berbicara tentang teknologi, ketika ada manfaatnya yang bagus, pasti juga ada dampak buruknya ketika kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi ini. Lalu apa saja dampak dari penyalahgunaan teknologi informasi ini? Nah, di sini saya sudah berikan beberapa dampaknya dari penyalahgunaan teknologi informasi ketika kita tidak bijak dalam menggunakannya. Yang pertama, mengakses game online yang berlebihan sangat berdampak pada minat belajar siswa. Kenapa? Karena siswa terlalu fokus main game online sehingga dia lupa akan belajar. Jadi konsentrasi siswa belajar juga menurun, minat belajar juga menurun karena terlalu asik di dunia game online. Kemudian juga bisa menyebabkan radiasi karena mata kita terus fokus kepada HP, jadi merusak kesehatan mata kita. Kemudian juga ada yang kedua, mengakses sosial media tanpa diimbangi literasi. Dampaknya apa? Ya, menyebabkan hoax atau berita palsu. Misalnya kalian di WhatsApp ada yang memberikan berita, kamu tanpa mengetahui kebenarannya, tanpa membaca, sudah langsung disebarkan lagi ke temannya, ya terjadilah penyebaran berita palsu. Selain itu juga ada penyalahgunaan di pornografi, penipuan, hacking, seperti itu. Jadi demikian dampak-dampak dari penyalahgunaan teknologi informasi. Nah, lalu ketika ada dampak seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa upaya penanggulangan dampak dari penyalahgunaan IT? Nah, di sini ada penanggulangannya, misalnya untuk game online, sosial media, dan pornografi. Di sini penting sekali peran orang tua dalam mengawasi anaknya ketika mengakses atau menggunakan teknologi informasi. Jadi orang tua itu juga harus mengawasi, membatasi supaya anaknya tidak terus-terusan bermain HP seperti itu. Kemudian, bagaimana cara menanggulangi berita palsu atau hoax? Yang pertama, tidak mudah percaya. Jadi kita sebagai masyarakat yang menggunakan teknologi informasi tidak boleh mudah percaya. Kita harus banyak membaca dulu, memperbanyak literasi kita tentang kebenaran informasi, yang mana benar, yang mana salah. Kemudian kita juga bisa mengecek link atau situs berita tersebut. Jadi kita bisa membandingkan apakah berita ini benar, mencurigakan, atau memang hoax, berita palsu, seperti itu ya. Jadi di sini akhir-akhir ini berita palsu itu sangat-sangat booming atau sering terjadi. Maka pemerintah memberikan perundang-undangan tentang berita palsu atau hoax. Nah, bagaimana dengan orang yang dengan mudahnya menyebarkan berita hoax? Di sini orang tersebut akan dikenakan pasal 20. Nah, di sini ada pasal tentang perundang-undangan hoax, yaitu pasal 28 ayat 1 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 UU Undang-Undang 19 tahun 2016, yang yaitu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi anak-anak, tolong manfaatkan gadget kalian, teknologi kalian dengan bijak, supaya tidak terjadi masalah atau terkena dampak yang negatif. Kita ambil manfaatnya yang baik-baik ya. Oke, demikian sajian materi saya tentang pengenalan dan dampak teknologi informasi. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.